Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sylvia Nur Farida, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Lumu, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Minanti Muda. Beliau mengajar matematika di SMA Negeri 1 Lumu yang nantinya akan menjadi coach pada supervisi saya kali ini. Langsung saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Bu, sebenarnya ada sedikit pertanyaan terkait nantinya supervisi atau observasi yang akan kita lakukan gitu. Jadi sebelum kita bertemu di kelas untuk observasi, kita akan pra-observasi terlebih dahulu. Saya mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait nanti perencanaan sebelum kita masuk di kelas untuk melakukan observasi. Gitu ya Bu Fida ya. Ya, yang pertama mungkin dari tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai dalam pembelajaran di kelas nantinya. Untuk tujuan pembelajaran materi kali ini, nantinya diharapkan siswa dapat menjelaskan dan menerapkan aturan fungsi komposisi. Tujuannya itu ya. Kemudian kalau seperti itu, area pengembangan apa yang akan dicapai pada pembelajarannya Bunda nanti di kelas? Ini kan nanti untuk materi ini kan anak-anak nanti diberikan sebuah kasus ya. Nah dari kasus tersebut nanti anak-anak digiring bagaimana caranya agar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan aturan komposisi fungsi. Berarti kasus itu dijadikan sebagai stimulus nantinya sehingga anak mampu menyelesaikan dengan cara yang sudah diberikan dari materinya gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nantinya, model pembelajaran apa yang akan digunakan Bu Fida dalam pembelajaran? Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan model PBL atau problem based learning. Karena tadi problemnya dari kasus itu tadi ya, saya memberikan kasus kepada anak-anak kemudian nanti anak bisa mencari gitu ya untuk penyelesaiannya dengan fungsi komposisi tadi. Oke. Kemudian kalau strateginya Bu, strategi apa yang akan digunakan Bu Fida dalam materi pembelajaran tadi? Strateginya mungkin saintifik sepertinya ya. Iya, ini pendekatan pendekatan saintifik bisa ya. Saya menggunakan pendekatan itu karena emang yaitu tadi anak akan lebih berpikir lebih kreatif gitu, kritis. Iya Bu. Kemudian kalau dari evaluasinya, penilaian pembelajarannya nanti seperti apa? Nanti anak-anak saya berikan tertulis jelas ya, kemudian ada tugas juga, kemudian nanti ada LKPD itu juga nanti yang diselesaikan anak-anak, kemudian ya tadi tertulis sama tugas itu untuk penilaian evaluasinya. Iya. Kalau sasaran dari kelasnya nanti di kelas berapa ini? Di kelas 11-8. Kelas 11-8. Kemudian nanti harinya hari Senin. Oh iya, nanti dari waktunya hari Senin jam berapa itu? Jam 7-8. Oke, berarti nanti mungkin kita akan bertemu di hari Senin jam 7-8 gitu ya. Iya. Oke. Kemudian itu semoga ya kita
dalam pelaksanaan dalam perencanaan ini kan kita sudah membahas terkait dengan perencanaan yang akan kita lakukan sebagai upaya nanti melakukan observasi, melakukan pembelajaran di kelas gitu. Semoga di hari Senin nanti tentunya dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah susun gitu ya. Kemudian dengan adanya tadi tujuan, ada model, ada strategi gitu ya, agar pembelajarannya nanti bisa maksimal dan juga bisa dipahami oleh siswa-siswanya ya. Nah nanti bisa saya dengan Bu Wida bisa ketemu setelah ini, berarti bisa ketemu di kelas saat observasi dan mungkin di pasca observasi. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bu Wida. Itu tadi Bapak Ibu guru penggerak observasi dari saya dengan Bu Wida. Semoga nanti kita bisa bertemu di observasi di kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang udah berangkat? Siapa? Desta sama? Desta kenapa? Sakit. Udah? Sakit. Dan kemarin berangkat gak? Ya. Udah. Biar lebih fresh, biar kalian gak ngantuk, mungkin kan masih suasana masih ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang sering amok dan lain sebagainya, menguap dan lain sebagainya. Sekarang semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Bayu berdiri, Bayu. Oke, sudah? Udah ya, semuanya berdiri. Kalau tadi menggunakan jari, sekarang menggunakan badan atau kepala. Coba angka satu gimana? Angka satu gimana? Ya, diperhatikan angka satu gimana berarti? Satu. Coba taruh badan angka satu. Satu. Sekarang angka 8, udah angka 8. Jadi gimana? Gimana angka 8? Coba, oke Faiz, angka 8 Faiz. Gimana Faiz? Ya, bisa. Coba. Gimana artinya? Angka 8? Masa ya bisa? Angka 8 diganti gimana berarti? Ke bawah, ke atas. Ya, ke bawah, kemudian ke atas. Gimana? Sudah rambutnya sudah hilang belum? Sudah, kaki yang belum hilang, maju. Ada yang belum hilang? Siapa? Yang belum hilang? Oke, tepuk tangan kita semua. Bisa duduk kembali. Silakan bisa duduk kembali. Oke, kita bisa langsung masuk ke materi. Pada sebelumnya kita membahas apa kemarin? Membahas tentang fungsi, ya. Membahas tentang fungsi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Sekarang kalian lihat fungsi komposisi. Kalian lihat ya? Untuk menjelaskan fungsi komposisi, coba perhatikan di sini. Ini ada gambar apa ini? Gambar apa? Pemandangan sama gambar apa? Sepatu. Loh, apa hubungannya fungsi komposisi sama ini? Apa hubungannya, ada yang tahu? Tidak ada? Eka mungkin tahu? Apakah? Kira?
Kalian tahu nggak pengertian fungsi komposisi? Apa? Nggak tahu. Fungsi komposisi adalah fungsi Fe yang digabungkan dengan fungsi Ge dengan bundaran atau gini. Fungsi Fe dengan fungsi Ge, nah fungsi F. Nah ini adalah fungsi komposisi. Jadi fungsi Fe dimasukkan di dalam fungsi Ge. Apa sih tujuan kita mempelajari fungsi komposisi? Tujuannya adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran diharapkan nanti kalian tahu apa syarat dan aturan komposisi. Kemudian yang kedua dapat menentukan komposisi suatu fungsi. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kalian lihat ya, ada gambar. Ya, di situ ada gambar untuk fungsi komposisi. Perhatikan gambar di atas. Itu adalah gambar dari fungsi komposisi di mana A memetakan B. A memetakan B artinya fungsi A masuk ke dalam fungsi B dan sebaliknya fungsi B masuk ke dalam fungsi A. Oke. Kemudian ini adalah penjelasan gambar tadi. Berdasarkan gambar di atas, dapat diungkapkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah DF. DF itu adalah daerah asal F. Daerah asal F atau daerah asal fungsi F dan RF. RF adalah daerah hasil fungsi. Daerah asal fungsi G atau daerah hasil fungsi G adalah daerah asal komposisi fungsi G bundaran F dan daerah hasil komposisi fungsi G bundaran F. Ya, itu adalah penjelasan untuk tadi gambar fungsi komposisi tadi. Untuk tadi gambar fungsi komposisi tadi. Bisa digali untuk gambarnya, penjelasan gambarnya? Bisa ya? Oke. Kemudian, nah, ini adalah definisi untuk fungsi komposisi. Jika F dan G fungsi serta daerah asal F, irisan J, ini adalah J, ini adalah irisan seperti N, ini adalah irisan daerah asal J tidak sama dengan himpunan kosong. Ini himpunan kosong. Maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian JF atau daerah asal F ke himpunan bagian daerah hasil G yang disebut komposisi fungsi F dan G atau ditulis G bundaran F. Apa Cak? Disebut apa? G bundaran F. Ya, G bundaran F yang ditentukan dengan H sama dengan G bundaran FE sama dengan G FE. Jadi ini G bundaran FE sama dengan G FE itu berarti fungsi F itu masuk nantinya ke dalam fungsi G. Ya, jadi ada dua fungsi yang dijadikan satu oleh bundaran ini, namanya bundaran. Bisa dipahami? Oke. Ya. Contoh yang kedua, diketahui Gx sama dengan x-1 dan F bundaran Gx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Tentukan Fv. Kalau tadi kedua fungsinya udah diketahui Cak. Ada fungsi Fx dan fungsi Gx. Kalau di sini yang diketahui cuma fungsi Gx. Yang diketahui fungsi Gx dan fungsi F bundaran Gx. Nah, caranya gimana? Caranya masih sama. F bundaran Gx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Jadi langkah pertama, F bundaran Gx itu ditulis dulu. Ya, F bundaran Gx ditulis dulu sehingga F Gx sama dengan x kuadrat plus min 4x plus 3. Baru Gx-nya kita ganti. Gx-nya kita ganti. F Gx, Gx-nya tadi berapa? X min 1. Nah, Gx-nya
beras X, jadi beras misalkan sebagai X, kemudian memproduksi sepasang beras dengan 2 tahap, memproduksi tepung beras dengan 2 tahap. Dari contoh dari kasus di atas, silakan nanti diselesaikan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silakan nanti diselesaikan kasusnya tadi, kamu cari penyelesaiannya, kemudian nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan jadi kelompoknya. Dikerjakan satu kelompok. Dan kelompoknya ditulis. Oke, silakan bisa dikerjakan. Nanti ya. Dibaca soalnya. Kelompoknya ditulis. Oke, kalian ada waktu 40 menit untuk mengerjakan. Beras misalkan sebagai E, kemudian memproduksi tepung beras dengan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah mesin 1. Presentasikan hasilnya. Ya, bisa dituliskan hasilnya di papan tulis. Bisa dijelaskan. Coba perhatikan kelompok lain. Perhatikan kelompok lain. Mungkin ada yang punya jawaban lain atau mungkin ada yang tidak sependapat, ada yang jawabannya tidak sama. Silakan, atau kelas bebas suaranya. Coba perhatikan. Mungkin kelompok lain ada punya jawaban lain atau sama? Oke, silakan bisa duduk, kita melihat pas untuk kelompok yang sama. Apa yang dapat disimpulkan dari 2 masalah tadi, 2 studi kasus tadi? Apa? Yang dapat disimpulkan apa? Jadi untuk fungsi komposisi itu sama aja dengan suatu proses, ya kan? Suatu proses. Misalnya tadi di soal yang pertama, jadi dari beras kemudian diolah menjadi tepung beras. Yang kedua dari manisan itu kan tidak langsung kering, otomatis ada prosesnya, iya tidak, ya kan? Nah, kemudian proses itu proses di dalamnya itu yang dinamakan suatu fungsi komposisi. Ada yang mau ditanyakan? Coba paketnya dibuka. Halaman 15. Apa ada diketahui fungsi F(E) sama dengan 5x plus 6 dan Gx sama dengan x plus 3. Tentukan F bundaran G. F bundaran G dan G bundaran F. Coba dicermati. 5 menit coba dicermati. Saya coba akan baca lagi sebentar. Diketahui F(X) sama dengan 5x min 6. Kemudian kalau F bundaran Gx berarti fungsi G-nya dimasukkan ke dalam F. Kalau G bundaran F berarti fungsi F-nya masuk ke dalam fungsi G. Sama seperti tadi pengolahan tepung sama manisan tadi ya. Dan untuk materi berikutnya berarti nanti kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi inverse dan komposisi fungsi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, kita ingin pembelajaran. Tidak ada? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan bacaan dan doa bersama-sama. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sylvia Nur Farida, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kendal, akan melakukan percakapan
pasca observasi dengan Ibu Minatul Mufidah sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademi kemarin. Assalamualaikum Bu Fida, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Dalam percakapan pasca observasi ini Bu Fida, ini saya mungkin akan menyampaikan beberapa pertanyaan gitu ya Bu, tentang jalannya proses observasi kemarin yang sudah kita laksanakan hari Senin gitu, dengan tujuan nanti mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan gitu deh Bu ya. Langsung saja saya sampaikan pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Bu Fida terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah berlangsung kemarin Bu? Perasaannya tegang ya, meskipun udah tidak cuma sekali observasi, udah sering, tapi perasaan tegang itu tetap ada. Ya tapi ya alhamdulillah ya, lama-lama itu menjadi terbiasa gitu, jadi bisa berjalan dengan lancar gitu. Kemudian mungkin bisa diceritakan ya Bu Fida ya, area pengembangan apa yang Bu Fida lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangannya, saya kan kemarin untuk saya kan mengajarkan matematika, jadi otomatis kan yang diambil itu adalah pengetahuan ya. Nah, untuk pengetahuan itu kemarin saya memberikan sebuah studi kasus kepada peserta didik. Kemudian peserta didik saya kelompokkan untuk diskusi. Nah, dari hasil diskusi tersebut nanti peserta didik perwakilan maju ke depan untuk presentasi gitu. Iya. Nanti kelompok lain menanggapi ya, betul. Itu untuk area pengembangannya ya Bu. Kemudian selanjutnya menurut Bu Fida, adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Fida? Ada, jelas ada, karena tidak semua anak itu bisa menghitung Ibu. Jadi ada selain anak yang kurang dalam menghitung, ada juga anak yang terlalu mengandalkan temannya. Jadi dia tidak berpikir, dia cuma bisa dikatakan ya ikut sama temannya, cuma mengandalkan karena mungkin kelompoknya yang terlalu besar ya Ibu. Kemudian kira-kira apa yang membuat siswa itu tadi mengandalkan temannya, kemudian tidak mau menghitung seperti itu kan ya, pasif dalam pembelajaran ataupun diskusi kelompoknya tadi Bu? Itu tadi mungkin karena dia merasa kesulitan dalam materinya, atau mungkin dia juga bisa juga materi soalnya tadi udah dikerjakan sama temannya, jadi dia pasif gitu, bergantung sama temennya, kesulitan dalam mengerjakan gitu. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan tadi kendala yang sudah yang dihadapi Bu Fida tadi gitu kan, apa langkah dan rencana kedepannya nanti terkait dengan kendala yang Bu Fida hadapi dalam pembelajaran kemarin? Mungkin untuk pembelajaran berikutnya itu nanti saya akan membuat kelompok itu lebih kecil ya Bu. Jadi kan anak tidak tergantung sama temennya, jadi dia bisa kalau kelompoknya kecil itu kan nanti dia bisa mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Maksudnya nggak terlalu tergantung sama temennya. Ya, berarti kelompoknya lebih dipersempit gitu ya. Jadi mungkin karena tugas disesuaikan dengan tugasnya agak lebih mudah, berarti ya kelompoknya lebih kecil. Nanti tugasnya lebih berat, berarti kelompoknya lebih banyak gitu. Terus kira-kira kapan itu Bu Fida akan melakukan perubahan dengan rencana tadi yang sudah Bu Fida sampaikan? Ya mungkin jelas nanti pada pembelajaran selanjutnya ya Bu, langsung akan saya terapkan. Karena tapi itu juga harus nanti melihat kondisi peserta didiknya itu. Ya, peserta didik di kelasnya itu ya. Peserta didik di kelasnya itu. Luar biasa sekali. Jadi langsung nih, meskipun tadi mungkin di kelas
kelas yang lain mungkin nantinya akan langsung ditindaklanjuti di kelas Betul, berikutnya iya. gitu ya, mungkin dengan menyesuaikan kondisi siswanya, siswanya. menyesuaikan Di dalam kelas. ya jumlah siswanya juga gitu ya Bu. Nah, terima kasih Bu Fida, saya sangat terkesan gitu dengan apa yang sudah disampaikan Bu Fida tadi. Semoga rencana tadi dapat terlaksana dengan segera, kemudian sesuai dengan rencana yang sudah Bu Fida rancang seperti itu. Kemudian tujuan akhirnya nanti kan peningkatan pengetahuan peserta didiknya gitu ya Bu. Iya. Mungkin itu saja percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Fida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.